Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam bahasan kita kali ini, yaitu mengenai pola komunikasi di dalam public relation. Public relation itu mempunyai pola komunikasi tersendiri. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk membuat informasi ini tersampaikan dengan baik dan tentunya akan menyebabkan komunikasi di dalam suatu organisasi ini berjalan dengan efektif dan efisien, ya. Nah, pola komunikasi itu ada apa saja? Yang pertama adalah pola komunikasi secara internal, ya, yang ada di dalam organisasi. Nah, ini ada komunikasi vertikal, artinya adalah komunikasi yang mempunyai arah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, di sini ada bagian-bagian dari perusahaan, misalnya ada direktur utama, direktur, manajer, kepala bagian, kepala seksi, sampai kepada karyawan operasional. Nah, ini harus dibuat komunikasinya ini supaya lancar. Nah, disinilah peran dari public relation membuat komunikasi ini menjadi dua arah, menjadi lancar. Artinya informasi dari atas ke bawah itu tersampaikan dengan baik, ataupun komunikasi yang dari bawah itu tersampaikan ke atas dengan juga sangat baik, ya. Nah, apa saja bentuk-bentuk komunikasinya itu biasanya dari atas ke bawah itu bentuknya adalah instruksi, pengarahan, teguran, kemudian ada penghargaan, penyampaian kebijakan, ya. Kemudian juga ada reward. Nah, kemudian kalau yang di bawah ke atas itu biasanya bentuknya adalah keluhan, saran, opini, laporan kinerja, ya, kemudian permohonan, kemudian protes. Nah, itu bentuk-bentuk komunikasi dari dari bawah ke atas. Nah, disinilah peran dari public relation untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas ini berjalan dengan baik, sehingga tidak ada miscommunication. Nah, miscommunication inilah yang akan menjadi cikal bakal dari ketidakharmonisan suatu hubungan di dalam organisasi. Nah, selain dari komunikasi vertikal tadi, ada juga komunikasi secara horizontal, ya, artinya komunikasi yang berjalan sejajar, ya, sejajar dari satu garis yang kanan ke garis yang kiri, ya. Nah, misalnya di sini antara direktur dengan direktur, antara manajer dengan manajer, atau direktur dengan manajer. Jadi ini lebih kepada komunikasi yang berada di antara satu level, ya, antara rekan sekerja. Nah, ini juga penting sekali untuk dijaga. Kenapa? Karena di sini adalah terjadi jalur koordinasi. Nah, apa jadinya kalau misalnya di dalam komunikasi horizontal juga ini tidak berjalan dengan baik, ya? Tentunya di sini roda-roda dari operasional organisasi ini juga akan terganggu, ya. Nah, biasanya apa saja sih yang menjadi contoh dari komunikasi ini? Biasanya itu dengan adanya memo, ya, kemudian adanya rapat, kemudian adanya WA group. Kalau sekarang, ya, adanya WA group, adanya Zoom, ya. Nah, Zoom, adanya virtual conference seperti itu juga menjadi pola komunikasi public relation yang baru, ya. Jadi sekarang tidak ada alasan untuk ketinggalan informasi, karena memang informasi sudah semakin baik, sudah semakin canggih, ya. Medianya juga sangat support, sehingga di sini tidak ada alasan untuk terjadi miskomunikasi. Tapi tetap saja di lapangan miskomunikasi itu ada karena berbagai faktor yang menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Nah, disinilah fungsi daripada PR untuk menjembatani baik itu komunikasi secara vertikal ataupun komunikasi secara horizontal, ya. Nah, selain tadi komunikasi yang dilakukan di dalam internal organisasi,
PR atau public relation pun juga menjembatani bagaimana perusahaan mempunyai komunikasi dengan publik-publiknya yang ada di luar, ya, publik-publik eksternalnya. Nah, publik eksternal ini misalnya siapa? Misalnya ada customer, ada supplier, kemudian ada general public, ya, kemudian ada pers. Nah, kemudian ada juga government, ya, atau pemerintahan, ada community, ya. Nah, publik-publik inilah nanti yang akan dibantu bagaimana cara organisasi atau perusahaan ini berkomunikasi dengan publik-publik di luar daripada organisasinya. Nah, disinilah PR bagaimana menjembatani supaya komunikasi ini terjalin dengan baik dan akhirnya memperoleh citra yang positif di mata publik-publik eksternal tadi, ya. Di sini bisa dilakukan komunikasi secara langsung, artinya dengan tatap muka, ya, atau bermedia, ataupun misalnya dengan melalui kegiatan-kegiatan, ya, atau event-event yang dilakukan oleh PR. Jadi biasanya di sini PR menggunakan suatu kegiatan untuk mengkomunikasikan, ya, untuk mengkomunikasikan pesan dari perusahaan. Ya, salah satunya adalah dengan kegiatan-kegiatan dari CSR-nya, ya. Misalnya PR di sini mengadakan CSR, ya, kegiatan yang harus dilakukan oleh perusahaan secara rutin. Nah, di sini mengadakan suatu event. Nah, eventnya ini kemudian dipublish melalui media massa atau media sosial. Nah, ini juga salah satu kegiatan dari public relation dalam mengkomunikasikan pesan. Atau misalnya suatu perusahaan yang memproduksi suatu produk, misalnya produk ini mempunyai varian terbaru. Nah, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan kepada publik kita, ya, kepada customer kita itu dengan menggunakan sebuah event. Nah, event inilah biasanya yang dikemas atau di manage oleh PR untuk kemudian dikomunikasikan kepada publiknya, ya. Oke, baik, bisa melalui media sosial ataupun dengan media massa seperti elektronik, ya, televisi, radio, ya. Oke. Nah, apa sih efek dari komunikasi yang akan dilakukan oleh public relation ini? Apa sih yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan ini? Yang pertama adalah adanya perubahan sikap. Jadi setelah dikomunikasikan suatu pesan ini, ya, oleh public relation, adanya perubahan sikap. Nah, perubahan sikap ini seperti apa contohnya, ya? Nah, misalnya dari tadi kita mengeluarkan varian produk yang baru. Awalnya masyarakat tidak tahu. Nah, setelah dikeluarkan, di launching produk yang baru ini, masyarakat menjadi tahu. Nah, di sini adanya terjadi perubahan sikap, ya. Perubahan sikapnya ini bisa membeli misalnya, ya, atau menjadi mengetahui, ya, dan setelah mengetahui artinya bisa memberikan pilihan kepada masyarakat. Kemudian setelah itu, setelah perubahan sikap, bisa juga terjadi perubahan opini atau pandangan masyarakat. Misalnya contoh, salah satu produk pasta gigi. Nah, kita mengadakan sikat gigi gratis, misalnya sikat gigi gratis, kemudian kita mengundang dokter, ya, kita buka booth di lapangan luas, kemudian kita mengundang anak-anak SD untuk ikut sikat gigi gratis semua. Kemudian nanti setelah datang diberikan goodie bag yang isinya adalah peralatan-peralatan untuk perawatan gigi misalnya. Nah, itu diharapkan setelah terjadi kegiatan itu, maka terjadilah perubahan opini daripada masyarakat terhadap produk kita. Yang pertama adalah mereka menjadi mengerti, oh, bagaimana cara merawat gigi, atau yang kedua adalah bagaimana tertanam di dalam benak mereka bahwa produk dari kita ini memberikan edukasi yang sangat berarti sehingga mereka mempunyai citra yang positif terhadap produk kita, ya. Kemudian adanya perubahan perilaku. Nah, karena tadi sudah diedukasi bagaimana cara merawat gigi yang baik, ya, bagaimana mereka sudah merasakan produk dari pasta gigi kita, akhirnya terjadilah perubahan perilaku. Nah,
perubahan perilaku ini bentuknya bagaimana? Ya, yang diharapkan adalah ketika mereka datang ke supermarket dan melihat begitu banyak merek dari pasta gigi, mereka akan sudah tertanam ya produk mana yang akan dibeli. Tentunya adalah produk yang memberikan pengalaman yang positif terhadap mereka, dan mereka akhirnya memutuskan untuk membeli produk dari kita, begitu ya. Nah, komunikasi ini bisa bermacam-macam ya, bisa ada komunikasi formal dan ada komunikasi non formal tadi bentuknya ya yang diberikan. Kalau formal itu mungkin bisa dari bentuk edukasinya sendiri, karena kita mengundang narasumber misalnya dokter ya. Nah, untuk memberikan edukasi. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang formal ya. Nah, tetapi bisa juga diselingi atau dibarengi dengan komunikasi non formal. Misalnya kita mengundang contohnya Raffi Ahmad ya MC-nya. Nah, Raffi Ahmad ini membawakan acaranya itu dengan santai dengan menggunakan bahasa non formal, non formal. Nah, kenapa harus dicampur antara formal dan non formal? Ini untuk memberikan pengalaman bahwa materi yang diberikan ini sifatnya adalah fun gitu ya. Nah, jadi di sini tidak kaku, tetapi kita menyesuaikan dengan siapa pangsa pasar kita, begitu. Nah, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.